Assalamualaikum. Hai teman-teman, hai semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, baik dan bahagia selalu. Oke teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau nggak di rumah ya di warung. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku. Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Untuk pagi ini aku buka warung itu sedikit siang, sekitar jam 6 pagi, karena dari pagi itu hujan deras banget teman-teman. Jadilah aku mager gitu ya, mau males-malesan dulu karena cuaca itu bikin mager sekali. Dan ini sebelum aku beraktivitas di rumah, aku mau nyiapin pesanan dulu. Ini pesanan temen sekolah ya, nanti dibawa sambil nganter Mas Ilham sekolah. Alhamdulillah setiap pagi sedikit banyaknya pasti ada pesanan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah belanja di warung aku. Semoga selalu berkah, selalu dilancarkan rezekinya, selalu disehatkan badannya ya teman-teman semua. Oke, ini aku pagi-pagi itu sambil nata-natain barang ya. Kalau pagi-pagi ya beginilah aktivitas aku kalau habis buka warung ya, bersih-bersih dulu warung biar kelihatan rapi, biar nanti kalau ada pelanggan itu enak ya. Dan kalau udah rapi biasanya aku sapu-sapu gitu ya teman-teman. Semua pekerjaan, semua usaha, entah itu warung sembako, entah itu jualan apapun, itu pasti ada suka dukanya ya teman-teman. Nah, aku mau sedikit berbagi buat teman-teman apa aja sih suka dukanya berjualan ini menurut pengalaman aku ya teman-teman. Setelah beberapa tahun jualan, dan sebelum aku jualan sembako juga aku dulu pernah jualan ini peralatan dapur atau gerabah ya. Ini berdasarkan pengalaman aku aja, aku share ya ke teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu banyak sukanya ya teman-teman. Asalkan kita bisa nerima, bisa legowo, itu tuh insya Allah banyak sukanya. Dan kalau berjualan itu ya sukanya ya kita bisa pegang uang setiap hari, kita bisa punya penghasilan setiap hari. Walaupun kalau misalkan dalam berdagang itu pasang surut, itu pasti udah jadi makanan setiap hari ya teman-teman. Karena kalau berdagang itu kan nggak selalu laris, pasti ada pasang surutnya. Nah, terus apalagi sih sukanya? Kalau sukanya itu kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan orang sekitar kita. Karena kalau kebiasaan ibu-ibu rumah tangga seperti aku kan, kalau misalkan nggak berjualan ya cuman berdiam diri aja di rumah ya teman-teman. Kalaupun keluar ya cuman ngobrol-ngobrol yang ibaratnya nggak ada faedahnya gitu, nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kita berjualan begini, kita tuh banyak berinteraksi dengan orang-orang, bisa sambil sharing-sharing, ngobrol-ngobrol kecil-kecil aja lah sambil ada pembeli. Jadi ya terus kita juga kadang tahu informasi itu dari pembeli ya, karena kalau seperti aku sendiri itu udah nggak pernah kemana-mana ya, karena sambil jagain warung terus punya anak kecil juga, jadi bermanfaat banget. Biasanya teman-teman itu kalau belanja pada cerita, terus misalkan kasih informasi, misalkan ada orang yang sakit, terus nanti misalkan ada orang yang melahirkan, ngajakin mau ayo mau itu enggak, mau barengan enggak gitu. Aku tuh suka banget kayak gitu ya teman-teman, karena memang aku itu nggak pernah tahu dunia luar ya kalau teman-teman nggak pada ngasih tahu kalau belanja ke warung. Dan kita juga bisa membantu perekonomian keluarga, bisa meringankan Pak suami ya, karena kalau misalkan kita punya penghasilan sendiri, misalkan kita pengen beli, ibaratnya pengen beli cilok, pengen jajan gitu, udah enggak minta suami ya teman-teman. Terus kalau kita pengen check out di Shopee, kita udah enggak ketar-ketir lagi bakalan ngambil uang belanja gitu ya, karena kita punya penghasilan sendiri.
dan kita nggak perlu jauh-jauh kerja, di rumah aja sambil nungguin anak, sambil ngomong anak, ngurusin keluarga, kita masih punya penghasilan ya teman-teman. Oke, segitu dulu sukanya. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau misalkan di-share semua pasti nggak bakalan selesai-selesai ya teman-teman. Karena memang aku itu dari dulu suka banget jualan, berdagang ya, pokoknya suka aja gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau ada orang beli gitu tuh udah menjadi kebahagiaan tersendiri buat aku. Oke teman-teman, dan apalagi sih ini dukanya itu ya begini ya. Kalau misalkan kita punya warung sembako, tentunya istirahat kita bakalan berkurang. Apalagi yang punya anak kecil seperti aku ya, kita itu nggak bakalan bisa tidur siang ya, karena kita harus melayani pembeli, harus nungguin warung. Kalau misalkan warung kita itu sering tutup, nanti pelanggan itu bakalan kecewa ya teman-teman. Kadang ada teman-teman yang nyaranin ya, kalau misalkan punya anak kecil, kalau anaknya tidur mending ditutup aja dulu daripada nanti istirahatnya terganggu. Sebenarnya itu saran yang bagus banget ya teman-teman, tapi bukannya aku ini gimana-gimana buat nutup warung, tapi kalau misalkan warung kita itu sering tutup ya pasti bakal berdampak ya ke depannya buat warung kita. Karena kalau warung itu sering tutup, pasti pelanggan itu lama-lama kecewa. Mau ke warung tutup, mau ke warung tutup ya gitu, nanti lama-lama pelanggan itu kecewa. Makanya aku kalau misalkan siang nggak apa-apa, aku tetap buka walaupun anak lagi tidur, tetap aku buka ya teman-teman, walaupun aku juga nggak bakalan bisa istirahat ya. Terima kasih buat saran dari teman-teman semua. Semoga menjadikan aku orang yang lebih baik lagi ya. Dan dukanya apalagi sih? Tentunya kalau ada orang yang berhutang ya teman-teman, itu sudah pasti. Pokoknya kalau di warung sembako itu ya kegalauannya di hutang piutang gitu teman-teman. Tapi kalau kita mau sabar, insya Allah ya pasti bakalan kembali kok. Dan aku itu memang nggak jualan rokok ya. Biasanya kalau yang sering pada hutang itu kan hutang rokok. Kalau di warung aku itu aku memang sengaja nggak jual rokok. Kenapa sih Bun nggak jual rokok? Ya karena ada alasan tersendiri lah. Aku memang nggak jualan rokok aja ya teman-teman. Selanjutnya apalagi sih dukanya kalau di posisi aku sekarang ini ya teman-teman. Aku itu kerepotan banget kalau di pagi hari, karena pagi hari itu biasanya warung itu rame ya. Dan aku itu kan punya anak kecil ya, harus nyiapin sekolahnya Mas Ilham, terus masih harus ngurus adiknya, terus harus bolak-balik warung. Karena warung aku itu kan terpisah ya sama rumah, jadinya ya pagi-pagi itu udah capek banget. Kadang aku itu keteteran banget teman-teman, itu di pagi hari itu sih yang dukanya di situ. Mungkin kalau nanti anak-anak sudah besar mungkin akan sedikit lebih lega, sedikit lebih santai ya teman-teman. Kalau misalkan pagi itu kan memang aku itu nggak ada yang bantuin, karena Pak suami berangkatnya itu kan jam 5 ya, jam 5 subuh itu udah berangkat, dan aku handle sendiri dari buka warung, terus nanti beres-beres warung, nyiapin sarapan buat Mas Ilham, nyiapin sekolah, dan harus gendong si adik juga ya bolak-balik warung rumah gitu. Karena kalau pagi itu biasanya warung itu rame alhamdulillah. Terus selanjutnya dukanya itu apalagi sih? Dukanya itu kalau ada orang yang banding-bandingin harga ya teman-teman. Kadang itu ada orang yang suka bandingin harga gitu. Misalkan dari warung si A harganya segini, nanti ke warungku gitu, di warung sana harganya segini kok, di warung sini harganya segini gitu. Kadang tuh ada teman-teman yang kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya, kita legowo aja, karena setiap warung itu kan pasti menentukan harga itu kan
punya cara sendiri-sendiri ya teman-teman. Kadang misalkan barang A di warung sana lebih murah, tapi barang B lebih mahal, dan sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya itu udah hal biasa sih kalau warung ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya suka dukanya di warung sembako versi pengalaman aku. Semoga bisa menjadi inspirasi teman-teman yang pengen memulai usaha, entah itu warung sembako atau usaha yang lainnya. Semoga selalu sukses selalu, semoga setiap usaha kita menjadi berkah ya teman-teman. Oke lanjut, ini tuh tadi aku habis nata-natain warung gitu, aku lanjut belanja ya teman-teman. Tadi juga aku ada belanja ikan asin karena ikan asin itu udah pada habis di rumah, dan ini aku lanjut belanja. Ini tuh sabun yang ibaratnya enggak begitu laris ya teman-teman, cuman kadang-kadang aja lakunya, dan aku itu belanjanya cuman sedikit, paling 3 renteng 4 renteng. Kalau misalkan aku belanja di toko agen gitu pasti nggak boleh ecer ya, harus beli berdus, jadinya kebanyakan dan nanti modal kita mandek ya teman-teman kalau misalkan nggak laku-laku. Makanya aku kalau yang sabun-sabun yang sedikit-sedikit gitu aku belanjanya di Rita Grosir ya teman-teman, karena harganya juga ya lumayan murah ya. Kalau satu renceng itu seperti Soklin, Rinso sama Jaswan itu 5.000, isinya 6 renteng. Jadi nanti aku per rentengnya itu udah dapat untung 1.000. Dan aku juga tadi beli peremian ya. Kalau misalkan mie yang rasanya aneh-aneh gitu, itu buat pelengkap ya teman-teman. Aku cuman belanjanya sedikit aja, paling 10 biji saja, karena kalau di agen kan nggak boleh ngecer. Kalau yang biasanya laris sih aku belinya per dus gitu ya, karena ini yang jarang orang beli, jadi aku belinya per 10 biji aja buat komplit-komplit di warung aku ya teman-teman, buat rame-rame warung gitulah, kalau ada orang nyari biar nggak kecewa. Terus ini aku sambil belanja sambil lihat-lihat ya, cuci mata gitu ya teman-teman. Namanya juga emak-emak, kalau lihat perabotan gini tuh walaupun nggak beli pasti udah seneng banget ya teman-teman. Ada yang sama nggak sih kayak aku ini, walaupun cuma lihat-lihat aja udah bahagia banget. Nah ini di Wonosobo Rita Grosir itu yang paling besar ya teman-teman, paling komplit. Ada juga namanya Trio, tapi itu nggak begitu komplit. Kalau komplitnya di Rita Grosir ini, kebanyakan orang-orang pada belanjanya di sini. Dan ini aku cuman video-video itu yang seadanya ya, karena lagi rame banget ini teman-teman. Aku agak nggak pede gitu kalau misalkan harus bawa HP gitu ya, ngamerain terus tuh kadang aku nggak pede sendiri teman-teman. Padahal ya orang-orang sih cuek aja ya, mereka dengan kesibukannya masing-masing. Dan ini aku belanja sendiri ya teman-teman, karena kebetulan Pak suami libur. Kalau setiap hari Jumat itu pasti Pak suami libur, makanya ini aku sempetin buat belanja. Karena tadi itu belanja ada ikan asin ya, makanya aku berangkat sendiri. Kalau nyuruh Pak suami itu nggak begitu ngerti dia kalau disuruh beli ikan asin. Oke, ini aku udah selesai belanjanya, tinggal dibawa ke kasir. Dan belanja hari ini aku habis sekitar 350.000. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan aku hari ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.